Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan ini. Keluar ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih bisa melanjutkan ya istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, di antara pembahasan yang paling agung adalah pembahasan berkaitan dengan keimanan, karena dengan keimanan ini kita ya masih diberikan nikmat yang besar ya. Kita masih berada di atas hidayah Islam dan keimanan-keimanan di tengah ya banyak mungkin penyimpangan-penyimpangan yang memberikan syubhat kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, kita masuk di bulan Rabiul Awal ya. Di pertemuan terakhir di ke-6 yang lalu kita sudah selesai membahas rincian dari perihal keimanan terhadap kitab-kitab Allah yang banyak ya. Kita juga sampai bacakan ya bagaimana isi dari kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru ya, yang ternyata banyak penyimpangan di dalamnya, dan kita juga sudah selesai membahas itu 2 pertemuan. Nah, di malam hari ini kita tak terasa sudah masuk pertemuan 7 ya. Slide-nya sudah Ana share. Jadi sekarang kita masuk pertemuan ke-7. Pertemuan sebelum terakhir ya. Jadi di sesi akidah 101 ya, seperti di silabus kita punya 8 pertemuan. Ya, di pertemuan 2 pekan depan kita selesaikan pembahasan tentang iman kepada Rasul ya. Sekarang kita masuk di pembahasan pertama ya, untuk iman kepada Rasul di tanggal 19 ini ya, atau sekitar 4 atau 5 Rabiul Awal. Ya, di antara yang akan kita bahas di beberapa waktu ke depan ya, kita masuk di tema baru, yaitu berkaitan dengan iman kepada Rasulullah ya. Sebenarnya Nabi juga ya, Nabi juga. Jadi nanti kita bedakan apa yang disebut dengan Nabi, Rasul, dan juga wali ya, dan juga wali ya. Nanti di situ ada diskusi yang menarik. Namun di malam ini kita batasi sebagaimana di slide, kita akan coba berdiskusi ya, kurang lebih 4 poin ya, kenapa kita harus beriman kepada para rasul ya. Kemudian definisi nabi dan rasul itu apa ya. Ya, bahkan di zaman nabi saja sudah ada nabi-nabi baru ya, yang mengaku nabi ya. Sampai hari kiamat
tinggal dihitung saja sampai 30-an ya, dan itu merupakan ciri hari kiamat bentar lagi akan datang. Nah, kemudian Nabi dan Rasul juga memiliki tingkatan-tingkatan ya, meskipun satu level, tapi memang ada nabi di antara nabi yang lain mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain atau rasul yang lain. Nah, kemudian nanti kita lihat ya berapa jumlah nabi dan rasul. Ya, setidaknya sampai situ ya. Nanti di pekan pertemuan selanjutnya baru kita detailkan sedikit tentang hakikat nabi itu apa ya. Karena di sini baru pekan depan ya. Pekan depan kita akan bahas tentang hakikat nabi itu apa sih sebenarnya. Karena nanti di situ ada beberapa sekte-sekte dalam memahami nabi ya. Nanti kita akan detailkan misalnya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi dulu ya bahkan mungkin masih ada sisa-sisanya, yaitu sekte Batiniyah yang meyakini bahwa kenabian itu kayak ilmu biasa aja, maksudnya kayak ilmu sosial, politik ya, ilmu sains. Jadi yang sesuatu yang bisa diusahakan ya. Kemudian adapun yang disampaikan oleh mereka ya dari berupa risalah, maka selalu ada tafsiran yang secara zahir dan juga tafsiran secara batin ya. Memang udah jarang ya, cuman mungkin jejak-jejaknya masih ada, makanya dinamakan batiniyah. Karena mereka misal contohnya tafsiran-tafsiran yang muncul ya kadang agak-agak tidak seperti tafsiran biasanya, karena dia selalu menafsirkan secara batin ya, karena memang nabi itu sesuatu yang bisa diusahakan. Kemudian ya seterusnya ya, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di pekan depan pertemuan selanjutnya maksudnya nanti tanda-tanda kenabian itu seperti apa, tugas, sifat ya. Kemudian nanti nabi-nabi palsu. Itu nanti kita tunda pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk diskusi yang pertama ya. Kalau di slide kita akan lihat kenapa kita harus beriman kepada nabi dan rasul atau para rasul. Sama seperti yang sudah kita bahas di keimanan-keimanan sebelumnya. Mulai dari keimanan kepada Allah ya, selesai. Kemudian kepada malaikat, ini juga sudah selesai ya, kita sudah bahas. Dan kemarin keimanan kepada kitab juga sudah kita bahas, karena ya termasuk rukun iman ya. Karena termasuk rukun iman. Karena kaidahnya waktu kita di pendahuluan pertemuan pertama dulu ya, kita memang harus beriman kepada semuanya dari rukun iman yang 6. Kemudian nggak boleh parsial 1-5 aja, 6-nya enggak, atau 1-2 aja, 3-nya enggak, 4-5-nya iya beriman gitu, enggak. Jadi memang harus lengkap. Kemudian di masing-masing rukun imannya pun harus lengkap juga. Misalnya di iman kepada kitab kemarin, enggak, saya percaya sama Taurat aja, Injil, Zaburnya enggak bisa. Jadi nggak boleh parsial. Kemudian kaidah terakhir untuk di pendahuluan, dalam beriman di rincian-rincian tersebut ya harus berdasarkan dalil dan pemahaman yang benar gitu kan. Banyak contohnya yang udah kita bahas. Nah, untuk di keimanan yang keempat atau rukun yang keempat, itu di antara urgensinya adalah karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur ya bil iman, siapa orang yang dia kufur terhadap iman, faqad habita amaluhu, maka dia dihapus amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, jadi ini urgensi pertama. Ya, jangan sampai 1, 2, 3 dan kepada Allah, malaikat, kitab udah, tapi pasti diuji lagi nih keimanan kita di rukun keempat, ternyata banyak orang yang gagal di sini ya. Misalnya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Nasrani ya, yang
dia beriman kepada Nabi, cuman ya nggak lengkap ya, nggak semuanya gitu ya. Sama juga kaum-kaum Nabi rasul-rasul sebelumnya. Nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Nah, itu satu. Jadi jangan sampai 1 sampai 3 sudah, empatnya enggak. Maka wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan sampai kita gagal di keimanan yang ini ya, keimanan yang keempat. Kemudian banyak ayat misalnya kullun amana billahi wa malaikatihi, Allah tadi ya, wa malaikatihi sudah, wa kutubihi sudah ya, pekan lalu wa rusulihi ya. Potongan ayat Al-Baqarah 285 yang kita hafal ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sebagian potongan ayat. Ya, kemudian itu dari Al-Qur'an, dari hadis Jibril kita udah bahas di pertemuan pertama di bulan Juli kemarin. Hadis Jibril ya, ketika ditanya kabarkanlah ya, akhbirni anil iman, maka dijawab lengkap ya. Jadi dia jawab lengkap dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Maka kata Rasulullah ya, ditanya malaikat Jibril, yang tujuannya adalah mengajarkan dengan ditanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iman itu adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Ini panjang soalnya yang mulai akhir ini. Kalau kita kan 8 pertemuan sampai rukun keempat kan. Nanti kalau masih ada waktu ya, akidah sesi selanjutnya kita masih 2 doang ya, 2 doang, tapi memang rinciannya banyak gitu. Yang yaumil akhir waduh banyak ya, sampai nanti perlu dibahas ya tentang sirat dan lain-lain, sampai qada dan qadar. Wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Ya, jadi di situ dari hadis juga ada. Ya, jadi dari hadis juga ada. Nah, itu urgensi pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya pengulangan dari pertemuan pertama. Jadi siapa orang yang dia kufur terhadap Rasul dan Nabi, ya tidak beriman, salah satu aja, maka dianggap nggak beriman. Kan saya beriman Nabi Isa misalnya, kan saya beriman Nabi Musa. Iya beriman, tapi harus semuanya karena sekarang udah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa. Jadi makanya kaidah di konsep keimanan ini ada 3 itu ya, yang selalu diulang-ulang dari pertemuan pertama. Jadi diantaranya ketika di satu pokok keimanan kita harus lengkap, ya nggak boleh parsial, sama di kitab juga sama. Nah di Nabi dan Rasul juga sama. Ya kan saya beriman kepada Nabi tadi ya Musa atau dari Bani Israel. Cuman Nabi Muhammad SAW aja yang enggak gitu, nggak bisa juga. Ya bahkan ketika dia kufur satu itu sama aja dia kufur terhadap Rasul dan Nabi in the future ya, ke depan kalau ada, sekarang nggak ada. Sama mengkufuri juga Nabi dan Rasul yang ke belakang. Jadi langsung gugur semuanya, satu aja. Nah dalilnya banyak ya. Pertama, Allah itu nggak bedain Rasul ya yang diutus dari sekian banyak. Nanti kita bahas di akhir jumlahnya ada berapa. Karena Allah Ta'ala berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi kami tidak membedakan ya, tidak membedakan baina ahadin salah seorang pun dari satu rasul-rasul, maka katakanlah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi enggak beda-bedain ya. Ini ayat kena ya. Bahkan ketika kita, ini kasus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ketika
orang Yahudi atau ahli kitab di zaman Nabi beriman aja sama Nabi Muhammad SAW, atau orang Nasrani ya ahli kitab di zaman Nabi beriman saja dengan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya nggak menafikan keimanan mereka kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, ya kan nggak bertentangan juga. Ya udah beriman aja kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berimannya mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu nggak melazimi dia jadinya kufur sama Nabi Musa, kufur sama Nabi Isa, enggak, ya kan? Bahkan sama statusnya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Justru kalau dia balikan, yang ini yang dilakukan oleh mereka, nggak beriman sama Nabi Muhammad SAW, justru malah itu sama aja nggak beriman sama Nabi Musa. Atau orang Nasrani misalnya, itu juga sama aja dia nggak beriman kepada Nabi Isa. Karena kita udah bahas di pertemuan kemarin, di isi kitab-kitab mereka tuh udah disebut-sebut, ya udah disebut-sebut. Jadi memang benar asli kufur ya, karena kesombongan, karena ya hal-hal yang lain lah ya, banyak ya diantara sebab kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ngerti ya, cirinya tuh udah tahu ya, bahkan terutama orang Yahudi ya, dari zaman Nabi Isa itu udah effort ya, dia percaya banget bahwa ada nabi terakhir. Ya, orang Yahudi ketika ada Nabi Isa kan mereka nggak percaya, merendahkan sekali Nabi Isa ya. Kenapa? Karena Nabi Isa ini kurang greget sama Romawi gitu kan, kurang bisa melepaskan belenggu ketertindasan Yahudi terhadap bangsa Romawi. Itu nggak bisa diwujudkan sama Nabi Isa. Akhirnya udah anak zina gitu kan. Udah akhirnya kita pergi aja ya. Kemana? Ke Khaybar dan Madinah. Kenapa? Karena mereka yakin dalam Taurat bahwa nanti nabi terakhir itu ya ada di nabi terakhir itu akan berhijrah ke daerah yang penuh pohon kurma. Saat itu cuma 2, itu di Khaybar. Khaybar banyak ya. Kita udah selesai sirah nabawiyah, dan Madinah. Udah di situ dia netep ya. Dia netep. Cuman kecelek ya ternyata. Pas dicek, aduh orang Arab lagi kan, bukan dari Bani Israel. Itu aja poinnya ya. Jadi artinya tadi orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul itu nggak bisa beda-bedain ya, karena Allah nggak membedakan, semuanya tuh sama ya, semuanya sama. Itu satu dalil yang emang agak umum. Sekarang yang agak-agak khusus, ini contohnya di surat Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala berfirman, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Sungguh ya, atau kaum Nuh ya, kaum Nabi Nuh sudah mendustakan ya, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin ya. Jadi kaum Nabi Nuh sudah mendustakan mursalin, para rasul. Padahal ketika di zaman itu Rasul tuh baru Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Nggak ada Rasul yang lain. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh, makanya kan di padang mahsyar itu ketika nanti kita tuh manusia ya minta syafaat dalam satu hadis yang panjang banget ya tentang padang mahsyar, itu lari dulu ke Nabi Nuh. Kata orang-orang apa? Ya wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama. Jadi engkau adalah rasul pertama. Itu memang Nuh itu adalah rasul pertama, tolong berikan syafaat. Oh, enggak bisa ya. Akhirnya jalan lagi ya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya jelas, agak spesifik, yaitu kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Jadi sungguh atau kaum Nabi Nuh itu sudah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan sama mereka cuman satu rasul. Tapi dibilangnya apa? Para rasul. Karena cuman satu aja. Kaum Nuh itu cuman mendustakan Nabi Nuh aja ya, Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwa
mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, rasul mereka yang pertama, itu otomatis ya, auto kufur semuanya ya. Sampai ke depan-depannya ya. Karena padahal belum ada Nabi Musa, Ibrahim belum ada, ke bawahan belum ya, sampai Nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Sama juga di surat Asy-Syu'ara juga ya, kadzabat adunil mursalin. Sungguh kaum Ad telah mendustakan para rasul juga ya, para rasul juga. Padahal kaum Ad itu dustain siapa? Kaum Nabi Hud aja. Mendustakan Nabi Hud aja. Tapi dibilangnya apa? Dustain semua rasul. Padahal kaum Nabi Ad enggak ketemu Nabi Isa, Nabi Musa enggak. Ya, kaum Ad. Sama juga di ayat agak 20 ayat setelahnya, kadzabat samudunil kadzabat samudul mursalin, sama. Sungguh kaum Samud ya, itu mendustakan para rasul, padahal yang didustakan sama kaum Samud itu Nabi Saleh. Itu aja ya. Jadi memang otomatis. Sama juga surat Asy-Syu'ara juga 30-an ayat selanjutnya. Kadzabat ashabul aikatil mursalin. Jadi sungguh telah mendustakan ashabul aikah. Ya, ashabul aikah para rasul. Ashabul aikah siapa? Ashabul aikah itu kaumnya Nabi Syuaib ya, kaumnya Nabi Syuaib. Kadang disebut juga kaum ashabul Madyan ya, kadang disebut penduduk Madyan. Kenapa disebut ashabul aikah? Karena dia nyembah aikah. Aikah itu pohon berhala ya. Ini mendustakannya sih Nabi Syuaib, tapi disebutnya mendustakan para rasul. Ya, sama juga kadzabat qaumul lutinil mursalin. Sungguh kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut itu juga mendustakan para rasul. Padahal yang didustai Nabi Lut saja. Nah, jadi kenapa? Karena sebenarnya sejatinya mereka mendustakan isinya, sebenarnya isi dakwahnya yang sama aja ya. Karena kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Jadi sungguh Allah kami ya telah mengutus di setiap umat rasul. Ya, rasul. Ani ibudullaha wajtanibut tagut, sama pesannya sama. Semua itu dari Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Lut ya. Semuanya ininya sama. Ani ibudullaha wajtanibut tagut. Ya. Jadi tidak ada beda ya, tidak ada beda. Bahkan kalau para nabi dan rasul itu dalam hadis disebutnya apa? Al-anbiya, nabi itu ikhwatun, itu sebenarnya saudara ya. Meskipun kalau nasab jauh, cuman maksudnya saudara seayah. Karena dakwah inti dakwahnya sama, itunya ani ibudullaha wajtanibut tagut. Wa ummatuhum satta, tapi ibunya beda. Maksud ibu di sini adalah syariatnya. Jadi makna al-anbiya ya, para nabi itu ikhwatun ya, min alat ya, dari satu bapak. Maksudnya inti dakwahnya itu sama. Wa ummahatuhum, tapi ibu-ibu mereka itu syatta, beda. Maksudnya ya, kata para pensyarah hadis tersebut, hadis Abu Hurairah, maksud ibu di situ adalah syariatnya. Syariatnya itu memang beda-beda. Syariatnya beda-beda. Menyeru kepada tauhid, cuman syariatnya itu berbeda-beda. Jadi selesai ya. Jadi kita mengerti bahwa itu urgensi kita harus beriman ya, mulai detail terhadap para rasul dan nabi. Ya, sekarang kita masuk di slide selanjutnya, yaitu kita coba detailkan tentang apa sih nabi sama apa sih rasul? Sama apa enggak? Kalau sama ya berarti pengulangan aja, rasul sama dengan nabi ya. Atau beda? Kalau beda ya berarti ada penjelasannya dong, ada penjelasannya.
Nah, ternyata di Al-Qur'an itu indikasinya tuh beda, ya, indikasinya tuh beda. Kenapa? Karena di banyak ayat, ya, di kalimat-kalimat Rasul dan Nabi itu menunjukkan hal yang beda. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa kana rasulan nabiyya. Ini ngomong di surah Isa, ya. Itu adalah rasulan nabiyya. Kalau tidak salah Isa. Ini surat Maryam soalnya. Jadi bedain antara rasulan nabiyya. Kemudian di Al-Hajj itu jelas sekali. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah aku mengutus sebelum kalian min rasulin, seorang rasul pun, wala nabiyin, dan juga nabi. Berarti rasul beda, nabi beda. Seandainya sama, min rasulin wala nabiyin, berarti tidaklah kami utus sebelum engkau, ya, seorang rasul wala nabiyin, dan seorang rasul gitu. Jadi kayak kalau sama kayak diulang aja kan. Seorang rasul dan seorang rasul, jadinya penegasan. Tapi enggak, maksudnya ini beda. Min rasulin wala nabiyin, ya, min rasulin wala nabiyin. Jadi rasul juga enggak ada, nabi juga enggak ada. Ya, jadi beda, ya. Beda antara rasul dan nabi. Yang paling kelihatan ada di hadis, ya. Intinya nabi itu lagi doa, ya. Kurang lebih doanya itu potongan ayatnya itu amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau turunkan. Doanya lagi doa, potongan doa. Kemudian wa binabiyyika alladzi arsalta, wa binabiyyika, dan juga kepada nabimu alladzi arsalta, yang engkau utus. Udah tuh doa diajarin. Terus kemudian Al-Bara bin Azib doa juga, tapi ubah redaksinya. Ngomongnya wa bi rasulika alladzi arsalta. Jadi nabi diganti rasul. Ditegur sama nabi. Enggak, jangan bilang rasul, tapi wa bi nabiyika. Jadi dan nabi, ya, jangan rasul. Berarti kan kalau ditegur gitu memang beda rasul sama nabi. Kalau seandainya rasul sama dengan nabi, enggak usah ditegur, kan sama aja. Wa bi nabiyika alladzi arsalta sama wa bi rasulika alladzi arsalta. Ternyata ditegur. Ya wallahualam detailnya seperti apa syarah hadisnya, tapi kalau ditegur berarti ya beda. Kemudian yang kedua, mungkin bisa jadi biar lebih umum, ya, yang Allah utus itu banyak karena jumlah nabi. Ya kalau kita sepakat bahwa nabi sama rasul beda, memang iya, nabi itu jumlahnya 124.000, ya. Adapun rasul sekitar 313, di sebagian riwayat 315, ya, antara itu. Ya, jadi definisi nabi dan rasul beda, ya kan, beda. Nah, sekarang kalau beda berarti kita perlu definisikan satu per satu, ya. Jadi nabi itu apa? Kalau kan beda nih. Kalau sama kan definisinya satu aja, tapi kalau beda berarti nabi itu apa dan rasul itu apa, ya. Nah, di slide di situ, di slide ke-7. Jadi nabi itu dari kata an-naba, sama, ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Ya, 'anin naba'il 'adzim. Jadi asal katanya mirip seperti an-naba. Naba itu berita, ya, artinya kabar. Karena itu secara etimologi, ya, bahasanya. Tapi memang selalu ada kaitan antara bahasa dengan istilahnya. Nabi juga sama. Nah, sekarang nanti ingat nih, kita pelajaran SD dulu, ya. Kalau nabi apa, rasul apa, ya, biasanya kita disuruh bedain, ya. Di antara yang sering itu adalah kalau nabi, ini benar nggak ya, kalau dulu di SD kan begini ngajarinnya. Kalau nabi didapat wahyu tapi tidak wajib untuk didakwahkan. Kalau rasul dapat wahyu tapi wajib untuk didakwahkan. Satunya biasanya itu. Atau apalagi biasanya yang suka disebutkan itu nabi, biasanya tidak bawa syariat baru, ya. Kalau di SD, ya. SD apa SMP, ya. Kalau
Rasul dia bawa syariat yang baru. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Tapi balik lagi, tadi nabi itu ya adalah dari kata an-naba. Ya, jadi amma yatasaalun anin naba'il azim. Berita besarnya itu biasanya hari kebangkitan, hari kiamat. Ya dibangkitkan, biasanya mereka nggak percaya gitu kan. Itu sesuatu yang besar, itu biasanya diserukan sama nabi ya. Sama nabi. Nah, kemudian secara istilah ya, artinya adalah an-nabi itu ya al-munba. Ya, jadi orang yang diberi kabar. Nah, itu istilah ya. Jadi maksudnya orang yang diberi wahyu, itulah nabi ya. Jadi al-munbiya jadilah berubah ya, di tanda bahasa Arab jadi an-nabiyyu ya, an-nabi. Jadi orang yang mengabarkan wahyu, karena dia dapat wahyu, kemudian orang yang mengabarkan wahyu. Jadi asal katanya sama. Ya, jadi tidak orang spesial lah, orang spesial. Nah, sebelum nanti kita bahas detail di pertemuan mendatang, di definisi ini juga harus clear. Karena kenapa? Karena nanti penyimpangannya juga datang dari sisi ini. Ya. Jadi kita harus sejarah membuktikan ya bahwa yang namanya nabi itu pasti orangnya pilihan, dan juga track recordnya itu dulunya nggak mungkin penjahat lah ya, dulunya itu nggak mungkin penjahat gitu ya. Cuman ada aja satu utusan yang dulunya penjahat kemudian jadi nabi rasul, itu ada di agama sebelah aja ya, agama sebelah aja. Tapi di agama di agama Islam dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu para nabi ini memang terpilih ya, terpilih, dan track record waktu sebelum jadi nabinya itu bagus ya, itu bagus. Nah, jadi nggak ada nabi itu mantan, misalnya mantan apa gitu, nggak ada ya. Karena nanti kalau di agama sebelah ya, itu yang jadi diantara yang ada di kitab mereka ya, ya dia itu dulu mantan ini penjahat lah dia, bahkan nggak ini yang pencela ya, Tuhan Isa ya. Kemudian pas bertemu dengan Yesus di dalam itu, akhirnya dia diutus lah ya. Jadi nabinya jadi naik jadi di level ketuhanan ya, si yang ini diutus jadi nabi, kira-kira seperti itu. Padahal dulu dia sangat jahat lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di agama kita tidak seperti itu. Nah, kemudian sekarang rasul. Rasul dari kata ar-risalah. Ar-risalah itu utusan, atau risalah itu bahasanya surat ya kalau dalam kamus ya. Ya, jadi di Al-Qur'an banyak ya, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin ya, fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ya, jadi banyak lafaz ar-risalah, mursilah, falamma ja'a ar-rasul, yaitu banyak di Al-Qur'an, itu maknanya adalah utusan. Ya, jadi rasul itu dari kata ar-risalah, kalau nabi dari kata an-naba ya, dari kata an-naba. Jadi intinya utusan. Nah, jadi beda ya. Jadi ada kesamaan memang. Karena nanti kalau kita gambar diagram Venn-nya itu rasul ya, bisa kita bikin buletan atau di slide ada ya. Maka nabi itu lingkaran besar lagi yang mencakup rasul. Berarti kesimpulannya setiap rasul pasti nabi gitu ya. Tapi tidak setiap nabi itu mesti rasul. Jadi ada nabi yang jadi nabi aja, tidak jadi rasul. Tapi kalau udah rasul, iya pasti dia nabi, ya pasti dia nabi. Di situ sudah mulai kelihatan beda. Sekarang mulai kelihatan beda. Nah, sekarang kita coba diskusikan terkait apa bedanya nabi sama rasul.
Mayoritas ulama ya setidaknya terbagi jadi 3 pendapat. Pendapat pertama yang diajarin di SD itu apa? Nabi adalah ya seorang yang diberi wahyu. Nabi itu orang yang diberi wahyu. Namun tidak berdakwah. Jadi kalau agak kritis dikit tuh agak-agak aneh sebenarnya. Gimana sih udah dikasih wahyu, dari definisinya aja kan yang mengabarkan berita loh, enggak dakwah gimana kan? Enggak wajib. Masa ya kalau agak kritis sedikit ya dengan definisi ini, masa kalah sama para ulama ya? Bahkan ulama aja atau kita misalnya punya ilmu itu enggak boleh kita ngumpet-ngumpetin ilmu, ya kan? Apalagi nabi yang dapat wahyu terus dia enggak berdakwah. Kayaknya aneh gitu kan? Kayaknya aneh. Kenapa? Karena Allah aja berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Itu orang-orang yang nyembunyiin dari apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, wal huda, petunjuk, mimba dima bayyanahu, setelah jelas ya, kami jelaskan kepada manusia ya, linnasi fil kitab. Ulaika, maka mereka itu yal'anuhumullahu ya, Allah itu akan melaknat ya. Jadi kayaknya kurang tepat ya kalau nabi itu yang diberi wahyu tidak berdakwah ya. Padahal orang berilmu yang biasa-biasa aja, atau kita punya ilmu ya, kemudian ada orang tanya dan itu sangat diperlukan saat itu ya. Kalau ada orang nanya, wudu gimana sih? Kita tahu nih. Kita diam aja. Itu nggak boleh ya. Itu maka bahkan bisa dilaknat sama dalam ayat ya, ulaika yal'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun ya. Enggak boleh kita nyembunyiin. Tapi kecuali kalau enggak tahu lain cerita ya. Kalau enggak tahu lain cerita. Ya jadi definisi atau pendapat yang pertama, ini pendapat yang kurang kuat. Kenapa? Karena nabi juga berdakwah ya. Nabi juga berdakwah. Para ulama juga berdakwah yang di bawah-bawahnya kan. Di bawah-bawahnya aja. Bahkan syariat aja melarang orang yang berilmu itu untuk menyembunyikan ilmunya, apalagi nabi ya, apalagi nabi. Ya. Anda pernah cerita di sini nggak ya? Ini yang terkait Nabi Muhammad SAW itu ketika turun wahyu untuk menikahi Zainab, pernah nggak ya? Belum ya? Jadi kan kalau belum, Anda ulang sedikit. Ini mau nunjukin bahwa Nabi itu di posisi yang paling secara sosial, secara psikologis itu mestinya nyembunyiin waktu barang sedetik ya, atau barang beberapa menit lah. Itu tuh nggak bisa ya, nggak bisa ya. Gak bisa Allah mendiamkan itu dan langsung ditegur. Pada akhirnya Nabi langsung menyampaikan apa yang Nabi udah turun wahyunya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang kalau udah dapat wahyu langsung disampaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kan punya anak angkat ya, itu Zaid yang tersayang ya, yang tercinta, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi ditegur Zaid bin Harithah karena nggak boleh ya adopsi, tapi binnya itu dikebukan bapaknya. Kemudian akhirnya karena saking cintanya sama anak ini sama Zaid, maka pengen Nabi itu nikahin dia sama Zainab ya. Zainab ini sepupu Nabi SAW. Meskipun berapa kali menikah sebelumnya, tapi ini Quraisy ya. Kemudian orang inilah orang bangsawan lah ya. Kemudian nasabnya tinggi ya. Compare tuh Zaid yang dulu bekas budak ya. Enggak sekufu. Cuman ya namanya Nabi pengen, dan juga memang Allah bikin skenario itu. Ya, skenario akhirnya ketika Zainab itu
agak nggak mau tapi nanya, apakah ini keinginanmu apa perintah langsung, perintah Nabi? Ya intinya perintah Nabi. Ya kalau perintah Nabi sama dengan perintah Allah sama. Akhirnya Zainab menikah. Tapi memang nggak langgang, ya kan? Nggak langgang. Nah kemudian dan Nabi senang ketika Zaid nikah sama Zainab. Gitu, nggak kepikiran, belum kepikiran bahkan bahwa Nabi itu akan nikah sama Zainab. Kan akhirnya nikah sama Zainab ya, istrinya itu. Nah kemudian, ya di sini kesimpulan akhirnya sebenarnya Allah mau menghapus dogma bahwa nikah sama mantan istri anak angkat itu boleh. Ya, mau ngapus itu. Kenapa? Karena yang ada orang-orang Arab itu kalau mengharamkan nikah sama sama mantan istri anak angkat. Ya, kan sebenarnya orang lain. Tapi aib lah gitu ya, aib gitu. Nah, Allah tuh mau ngapus itu. Itu budaya. Budaya yang mau dicoret, ya. Sampai dibikin skenario itu. Tapi ini Nabi Muhammad SAW itu kan manusia. Ya. Kemudian mimpi. Salah satu metode wahyu kan mimpi ya. Mimpi bahwa Nabi Muhammad SAW akan dinikah sama Zainab. Waduh, itu bayangin aja ya kita mencoba di posisi Rasulullah saat itu, ya kan, sosial budaya berat gitu kan, jadi Nabi apa kata Zaid ya kan, ya sebenarnya Zaid bahkan apa kata Zaid yang nyuruh Zaid nikah juga Nabi, kan, lapis nih psikologis beratnya itu kan. Kemudian ya wahyu udah turun. Kalau wahyu udah turun kayak begini tadi, nggak boleh diumpet-umpetin. Bahkan ntar dulu aja nggak bisa. Kan langsung turun ayat kan. Di ayat itu satu-satunya sahabat Nabi yang dimention di Al-Quran itu Zaid. Nggak ada sahabat seorang pun yang namanya itu tercantum di Al-Quran. Kata para ulama tafsir, ini istilahnya bukan ganti rugi bahasanya kompensasi lah gitu, benar. Karena kompensasi ibaratnya di kondisi yang berat itulah ya, akhirnya karena di sebelum kita buka lah ya ayatnya ya biar agak klop. Sebentar, Anda cari dulu. Jadi itu kita baca ayat sebelumnya satu sama ayat setelahnya satu, yaitu di surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, sekarang kita lihat ayat 36-nya dulu, mundur satu. Nah, ini memang satu-satunya ayat yang nyebutin nama sahabat. Jadi kalau ada kuis ya, sahabat siapa yang namanya disebut di Al-Qur'an? Nah, itu jawabannya Zaid ya. Jadi makanya enggak heran kalau di contoh-contoh bahasa Arab Ja'a Zaidun. Zaid mulu yang jadi contoh ya. Padahal banyak ya nama ya. Nah, kalau lafaznya tadi di ayat 37, ya ayat 37. Ininya sih panjang ya. Ayatnya sih panjang, tapi boleh lihat di ayat 36-nya supaya ceritanya rada nyambung kalau buka terjemahan. Nah, ayat 36-nya ya, Anda bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu, kalau Allah dan Rasulnya udah netepin sesuatu, nikah ya, Zaid sama Zainab ada nikah, udah ditentuin
ya udah menetapkan amron satu perkara an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, maka ya akan ada bagi mereka ya pilihan tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa orang yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sungguh udah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya udahlah akhirnya nikah ya. Enggak ada yang berani kan. Kan ditanya dulu, ini perintah apa pengenan doang gitu kan? Perintah. 36 ada ayatnya kan. Jadi tadi kondisinya tuh turun ayat, anak tercinta yang Nabi pengen ya, Zainab juga akhirnya mau gitu kan. Nah, ayat 36 ke 37 agak jauh kan, sekitar 2 tahun lah ya. Tapi enggak gitu langgeng. Nah, ayat ke-7. Nah, ini ayat ke-7 ketika Nabi udah dapat mimpi. Ya, mimpi bahwa ternyata waduh ya, digambarkan di mimpi tersebut Nabi Muhammad SAW akan nikah sama Zainab. Udah ini mau wahyu gitu kan. Tapi tahan-tahan dulu kan, tahan dulu. Pertama takut nyakitin anaknya, ya apa kata orang. Pokoknya psikologisnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Susah lah jadi nabi itu memang secara logika tuh emang berat gitu ya. Nah, dengan ayat ini ya, ayat 37 ini ya, nanti itu dikomentarin sama Aisyah. Komentarnya itu unik. Kata Aisyah, seandainya ada ayat, seandainya kalau Nabi Muhammad SAW mau ngumpetin satu ayat, yang paling bisa diumpetin tuh yang ini ya. Kalau paling bisa diumpetin tuh yang ini. Seandainya bisa ya. Ya. Satu. Terus yang kedua, Zainab ketika udah Zainab radhiyallahu anha ketika udah nikah sama Nabi, itu kalau aru-aruin istrinya yang lain, "Hei kalian ya, istri-istri Nabi, kalian tuh dinikahin oleh bapak-bapak kalian. Kalau saya ya, yang nikahin langsung Allah. Emang enggak ada wali? Enggak ada wali deh. Zainab itu yang nikahin langsung Allah lewat mimpi itu. Ya. Di ayat ke-37 nih yang kalau ayat nih bisa diumpetin. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi. Dan ingatlah. Jadi sampai ingatlah. Jangan ngumpet-ngumpetin ya. Ngumpet-ngumpetin wahyu ya. Ingat ya. Ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat padanya, maksudnya Zaid. Ingat ya. Wa an'amta alaihi. Amsik alaika ya. Jadi memang benar ketika Nabi itu ketemu Zaid kan diskusi. Jadi pas Nabi malamnya bakal nikah sama Zainab, itu Zaid sama Zainab tuh lagi cekcok. Pada akhirnya memang Zaid konsultasi ya sama Nabi Muhammad SAW. Istilahnya ayah ya atau ya Rasulullah, kayaknya udah nggak cocok gitu. Waduh, pas banget kan? Udah gimana nih? Talak apa enggak gitu kan? Terus kemudian kata Allah dalam ayat ini kan, yang telah engkau beri nikmat kepadanya, kata Nabi amsik alai. Ya kan diplomasi dulu, jangan cerain aja gitu kan, bahwa Allah udah kabarkan kepadaku bahwa kan enggak enak kan gitu. Susah kan? Tapi Nabi bilang apa? Amsik alaik, tahan terus istrimu, tahan Zainab, jangan ceraiin dulu gitu kan. Ya, amsik alaika zaujaka wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsik ya. Ya, dan tahanlah terus istrimu dan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah di ayat ini kan turun, kemudian Allah bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tukhfi fi nafsik. Dan Allah tahu apa yang kamu sembunyiin di dalam hatimu ketika engkau bilang amsik alaik zaujaka. Jadi sambil ngomong gitu tuh sebenarnya Allah tahu dalam hati Nabi SAW tuh bahwa ada yang disembunyiin. Iya, kabar bahwa Nabi akan nikah sama Zainab. Ya, jadi wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi. Waduh, langsung blep kan. Ayat ini turun, Allah bilang, Allah tahu ya
apa yang disembunyikan dalam hatimu dari apa yang Allah kabarkan kepada engkau. Makanya Nabi dikatakan tadi apa? Mubdi, ya, mubdihi. Wa takhsyan nas, langsung the point. Dan engkau takut manusia, ya. Orang-orang Quraisy ya, takut sama manusia. Apa kata orang? Kalau nikah sama mantan istri anak tirinya, ya kan? Wallahu ahaqqu an takhsya, dan Allah itu lebih benar daripada yang mereka takutkan. Falamma qada Zaidun minha, ya maka apabila Zaid telah mengakhiri, telah mentalak, ya, menceraikan istrinya Zainab, zawwajnakaha, langsung otomatis. Jadi enggak pakai nikah. Pas aku talak kamu, teng langsung auto jadi istri Nabi. Ya, jadi insyaallah ya. Jadi falamma qada Zaid, nah ini kompensasi ya. Sedih lah ya. Ya tapi memang kalau enggak kuat-kuat jadi Z juga agak gimana kan? Gimana sih? Ya tapi memang ya Z bin Haritsah ini bukan main lah ya. Pokoknya kompensasi, namanya disebut. Ya, namanya disebut. Ya namanya menceraikan dalam kondisi ya memang ya enggak sekufu lah, susah lah ngimbanginya gitu kan. Memang beda nasab gitu kan. Falamma qada Zaidun minha wataran. Jadi ketika Zaid udah talak istrinya, langsung jawaznakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, ya. Jadi kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada berat lagi bagi orang mukmin, ya, untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Jadi caranya begitu, cara untuk menghapus dogma ya bahwa nikah sama mantan istri anak angkat kita itu haram tuh, dicoret dengan cara begini, ya, dengan cara begini, ya. Jadi itu poin yang mau disampaikan ya. Jadi ya nggak bisa ngumpet-ngumpetin. Makanya kata Aisyah ketika menafsirkan ayat ini ayat yang kalau bisa diumpetin dulu. Coba langsung istilahnya langsung ditegur, nggak boleh. Karena pas ngomong amsik alik tahan dulu, itu kan berarti nggak sama apa yang diucapin, itu kan diplomasi aja, ya kan? Sama yang dalam hati, langsung ditegur, itu kan kesalahan minor sebenarnya. Tapi Allah nggak biarkan itu terjadi, ya makanya langsung turun ayat, ya susah. Wa kana amrullahi maf'ula. Ya, jadi di balik itu hikmahnya apa? Ternyata boleh nikahin mantan istri anak angkat. Ya, jadi balik lagi ya ke diskusi kita, berarti pendapat yang bilang bahwa Nabi itu diberi wahyu, tidak berdakwah itu lemah, ya, lemah. Karena Nabi itu justru harus berdakwah, nggak boleh diumpet-umpet. Pendapat kedua, ya, ini yang di SD biasanya Nabi biasanya tidak dilengkapi dengan syariat baru. Kalau Rasul iya. Benar gak ada kira-kira? Nabi itu diutus tidak dengan syariat baru, ya, dia hanya diutus kepada kaum yang punya syariat Rasul sebelumnya, ya, sebagaimana Nabi Israel, ya, nabi-nabi Bani Israel ke bawah itu syariatnya satu, syariat Nabi Musa aja. Kayak Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Daniel, ya, itu ngikut syariat Nabi Musa, ya. Kalau Rasul dia bawa syariat baru seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi ya setelah itu kan muncul Nabi Isa. Ya, ini yang titik lemahnya di sini. Nabi Isa Bani Israel enggak? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Muncul Nabi Isa. Dan ternyata Nabi Isa itu Rasul. Ya. Jadi setelah itu muncul Nabi Isa sebagai Rasul, bawa syariat baru. Jadi berarti di samping Nabi Isa itu nabi, ya, Nabi Isa juga seorang rasul, ya. Jadi pendapat ini cukup kuat, tapi nanti agak bingung ketika kita dapati, ya, ada sebagian nabi, ya, disifati dalam Al-Quran sebagai Rasul. Contohnya Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail itu nabi,
Cuman Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail," ya, dan ceritainlah wahai Muhammad tentang Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah yang memenuhi janji, ya. Wa kana rasulan, gitu ya. Tapi dia rasul, wa kana rasulan nabiyya, juga nabi. Tapi Nabi Ismail atau Rasul Ismail, gitu ya, tidak bawa syariat baru. Syariatnya siapa? Syariat bapaknya. Ya, jadi agak kurang pas kalau ditarik ke sini. Ya, karena Nabi Ismail tidak bawa syariat baru. Ya, syariatnya syariat bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Juga sama Harun. Nabi Harun disifati dalam Quran Rasul juga. Cuman syariatnya Nabi Musa, gitu kan. Makanya agak kurang pas juga, ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga di Al-Qur'an disebutnya Rasul, ya. Kalau kita lihat beberapa ayat, berarti pendapat kedua ini agak lemah. Nah, yang ketiga biasanya yang lebih kuat, gitu. Yang ketiga lebih kuat. Jadi Nabi itu diutus kepada kaum yang Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak menerima penentangan. Ya, jadi titik beda di situ. Sedangkan Rasul itu ibaratnya tuh jagoan diturunin, ya, buat kaum yang nentang, gitu ya. Nah, kalau Rasul itu diturunkan di satu kaum di mana kaum itu penentangannya kuat. Kalau berarti Nabi Muhammad Rasul bukan? Rasul. Kuat banget, ya. Orang Quraisy, Yahudi, pokoknya kaumnya menentang. Itu Rasul. Nah, jadi perbedaannya di titik ini yang paling cukup kuat lah. Jadi sisi pembedanya adalah kaumnya menentang apa enggak, ya. Kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang dia nerima, gitu ya, menerima mayoritasnya. Kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang kaum yang menentang. Makanya Nabi Nuh, ya, nah, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Ya, jadi memang menentang. Kemudian makanya Rasul pertama itu. Karena kalau Nabi Adam, Rasul bukan. Enggak ada yang nentang orang anak-anaknya, anak-anaknya. Jadi baru ke bawah ketika Rasul Nabi Nuh, ya, baru di situ ada penentangan, ya, penentangan. Nah, sekarang selanjutnya tingkatannya gimana? Ya, tingkatannya itu tadi, ya, kalau kita bikin diagram di slide itu, Rasul lingkaran kecilnya, lingkaran besarnya Nabi, lingkaran besarnya lagi wali, ya. Karena nanti ada penyimpangan yang ngebalikin wali, Nabi, Rasul. Nah, itu misal pendapatnya Ibnu Arabi yang berpendapat bahwa wali itu lebih khusus, ya. Karena mereka punya keyakinan bahwa ada penutup para wali. Kalau kita kan khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi ini di antara pendapat mereka, makanya mereka lebih tinggi wali daripada nabi dan rasul. Kita sepakat, ya. Kita nggak detailkan, tapi kita sepakat bahwa berarti Rasul yang paling tinggi derajatnya, kemudian Nabi, kemudian para wali, ya, para wali. Berarti setiap Rasul pasti Nabi wali, gitu. Setiap Nabi pasti, ya, wali lah, orang soleh. Tapi nggak semua wali Nabi, nggak semua Nabi Rasul, ya, tidak semua Nabi Rasul. Jadi seperti itu, ya. Karena memang ada pendapat, ya, tadi Ibnul Arabi pakai alif lam, ya, beliau berpendapat bahwa wali itu paling tinggi, ya, paling tinggi. Ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Nah, terakhir yaitu berkaitan dengan jumlahnya, ya. Sekarang jumlahnya. Tadi hadisnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari nanya, "Ya Rasulullah, kamil mursalun," ya, berapa banyak rasul? Qala, maka beliau menjawab salasumi'atin, 300, wa bid'ata asyara, dan
sekian belas ya. Bid'ata asyara itu bid'ata itu belasan ya, bid'ata itu belasan ya. Jam'an ghafiran ya, wa qala marratan khamsata asyara. Kadang dijawab agak banyak, kadang dijawab 15. Jadi ya range lah. Kenapa ada range? Karena ada perselisihan apakah misal Zulkarnain ya, kemudian apa ya, itu nabi apa bukan gitu kan. Jadi ada beda-beda di situ aja sih, beda-beda di situ. Kemudian adapun jumlah nabi, nah itu ketika dijawab apa ketika ditanya, maka jawaban nabi mi'atu alfi ya, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun. Berarti 124.000 ya, sekitar 124.000 ya. Ada yang sampai ceritanya ke kita, ada yang tidak ya. Jadi ada yang tidak. Misalnya yang dipersilahkan nabi atau bukan, nabi atau rasul ya apa bukan, Zulkarnain, Khidir ya yang di surat Al-Kahf ya, Uzair yang disembah sama orang-orang Yahudi karena hafal Taurat. Nah, itu diperselisihkan nabi atau rasul atau bukan ya. Makanya agak-agak beda. Ya, demikian. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Konsekuensinya Nabi Muhammad SAW itu menerapkan perintah Allah berarti dicela sama kaumnya. Apa kalau apa nabi apa? Konsekuensinya Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjalankan perintah Allah untuk menikahi Zainab binti ini, berarti Melanggar. Kalau melanggar. Enggak, maksudnya kalau beliau kan pasti kan menjalankan perintah Allah. Mengikuti perintah Allah. Nah, otomatis kan beliau pasti akan dicela sama kaumnya. Ya ini tidak bertentangan sama adat istiadat. Iya, adat istiadat. Iya pasti memang semua nabi begitu. Semua nabi begitu. Cuman poinnya itu nabi itu sempat melakukan diplomasi itu. Itu kan paling barang semenit, 5 menit gitu aja kan. Ya, kan dulu dah, jangan, nggak usah dicerai dulu. Ini kan udah mau cerai apa enggak gitu kan. Ya udah tahu duluan sebelum datang kan. Berat banget kayak gitu kondisinya. Kondisi psikologisnya tuh super berat lah. Banyak faktor. Iya. Kenapa? Case-nya beda memang. Kalau ini kasus khusus. Jadi gini, kalau di usul fikih itu Allah yang kawin ya. Spesial, maka kami kawinkan engkau dengan Iya. Iya langsung ya. Cuman ini kalau ada, jadi kalau kita nemu ada perkataan, Assalamualaikum. Ada perkataan sama perbuatan Nabi. Misalnya ada hadis, itu perkataan Nabi. Kemudian nanti ada hadis, itu perbuatan Nabi. Ternyata kelihatan bertentangan. Yang dimenangkan yang mana? Itu yang perkataan. Ya, karena perkataan itu secara logika adalah hak sesuatu yang paling langsung ke tujuannya apa. Kalau perbuatan belum mesti. Itu menunjukkan secara tujuan awal. Misalnya gini lah, ada orang kita lihat ada yang lari-lari, orang lari, terus kita kan cuma bilang dia lari karena kebelit pipis kah, pelari di belakangnya ada anjing kah, kan nggak tahu. Tapi kalau langsung dia berlari karena perkataan berlari karena ngejar busway, kan clear gitu kan. Ketimbang misalnya diriwayatkan bahwa seorang berlari gitu kan, belum clear. Makanya sama ketika Nabi SAW memerintahkan kepada siapa, Goilan ya, raja yang dia punya istrinya 10 apa 9 ya, maka kata Nabi cerai semua, amsik 4, tahan 4, perkataan.
Tapi perbuatan Nabi nikah 9. Nah, maka yang dimenangin yang mana? Perkataan. Meskipun memang 9 itu kekhususan Nabi, tapi perbuatan Nabi itu 9 nikahnya, ya, dalam bersamaan, ya. Jadi yang dimenangin ya ucapan Nabi, karena ucapan Nabi itu yang lebih clear gitu ya. Dan banyak ya, terutama di kayak di bab-bab salat gitu. Ya, bab-bab salat itu kan ada yang Nabi memang berbuat, ada yang Nabi ngomong. Itu yang ngomong tuh lebih clear kan. Maksudnya ini gitu ya. Nah, itu kalau kelihatan bertentangan atau memang kadang kalau disuruh milih yang lebih kuat adalah yang qaul ya, qaul. Karena perbuatan itu tidak secara langsung langsung ada qaulnya kan, harus kita reka-rekanin maksudnya apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.